timpang dari padamu, beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat.
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Dalam kebaktian Advent 3, Minggu 13 Desember 2020, akan dilayankan perjamuan kudus bagi kita semua. Jemaat dapat mengikuti melalui live streaming YouTube GKI Pondok Makmur yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Loangka. Jemaat dapat menyiapkan roti dan anggur atau teh secara pribadi. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan dalam kebaktian Advent 2, Minggu 6 Desember 2020. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Penatua Stefani Sohilait.
Warta selengkapnya dapat dilihat pada Iwarta GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang terus Israel, patahkan belenggu abadi, lalu Umat-Mu lepaskanlah dari hamba sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020. Mungkin sesekali kita bersungut, kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu. Namun, baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara. Menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah di dalam keheningan kita refleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cintanya. Umat, mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, ketika kami memasuki Minggu Advent ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun, di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami. Di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi, kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu, hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Yesaya 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku.
Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kami menanti kedatanganmu, bawalah kami menuju surgamu. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaanmu, satukan kami di kerajaanmu. Mungkin datangmu di pagi cerah, atau datangmu di malam pekat. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaanmu, satukan kami di kerajaanmu. Hilang ratapan dan tangis sedih, lenyaplah duka dan maut perih. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaanmu, satukan kami di kerajaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami boleh kembali hadir bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bantulah setiap kami untuk memahami, terlebih lagi kami juga melakukan dalam hidup kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu pula yang terus menuntun kami untuk mau merendahkan hati kami, sehingga firman Tuhan terus dapat bertahta di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar dan diproses oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan,
Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian sabda Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah kami Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring musuh sebagai panah domba. Tampil bersinar Tuhan, tunjukkan mas kerugi, tunjukkanlah kuasa-Mu yang tak selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, masih berlama-lama menyala-nyala murka-Mu, waktu umat-Mu berdoa, kami mereka berpaling, kami junjungan air mata, Kau buat kami menjadi pahala penyusul kami. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau gabungkan bagimu, maka kami tetapkan menyimpang dari padamu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9 yang berkata demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan
dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 yang berbunyi demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada hari ini kita tidak terasa ya, sudah memasuki masa Advent yang pertama. Itu artinya kita sedang bersiap untuk menyambut Natal. Nah, Advent ini juga mengajak kita sebenarnya untuk terus mempersiapkan diri. Ya, karena kita juga menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Nah, cara kita memandang kedatangan Tuhan tentu itu juga mempengaruhi pandangan kita mengenai bagaimana kita melihat sebuah kedatangannya tersebut. Jika kita memandang bahwa kedatangan Tuhan itu adalah suatu hal yang mengerikan, menakutkan, maka kita ketika menjalani hidup bisa jadi juga penuh dengan ketakutan. Kita tidak siap menyambut kedatangannya. Namun jika kita punya pandangan bahwa kedatangan Tuhan ini adalah sebuah hal yang sangat indah,
yang akan mempertemukan kita dengannya, yang akan juga membawa kita pada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, maka tentu untuk menanggapinya kita juga bisa hidup dengan bersuka cita. Kita tidak takut, tetapi kita sudah bersiap sedia. Kita bersuka cita ketika kita boleh terus mengetahui, mendengar ya bahwa Tuhan juga akan hadir, datang bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berbicara kedatangan sama seperti ketika kita menunggu kedatangan orang yang kita kasihi, menunggu orang tua kita datang gitu ya. Pasti kita juga antusias. Kita sudah mempersiapkan banyak hal ya, mulai dari bersih-bersih rumah. Mungkin kita juga mulai isi kulkas-kulkas kita dengan banyak makanan, buah-buahan. Rasanya semua ya kita persiapkan. Ya karena kita menantikan momen atau sesuatu yang gembira, menyukacitakan kita. Nah, jika kita juga menganggap kedatangan Tuhan seperti demikian, maka tentu kita juga mempersiapkan diri kita. Ya, bukan hanya apa yang ada di dunia, tetapi justru diri kita. Ya, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana kita terus mengupayakan diri untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sembari kita terus menanti dengan sukacita dan juga antusias. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam bacaan pertama kita di Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37, di sana juga dikatakan tentang bagaimana kita belajar kepada pohon ara yang bertunas. Nah, Israel ini memiliki 4 musim, Bapak Ibu. Yang pertama ada musim gugur, ya artinya ini menandai awal tahun. Yang kedua musim dingin, artinya waktunya berlangsung lama. Yang ketiga musim semi, masa yang hangat dan menyenangkan tapi pendek. Nah, yang terakhir musim panas. Ya, masa panen dan musim kering ini mencapai bahkan panasnya bisa 40 derajat Celcius. Nah, beberapa minggu atau hari ini kalau kita rasa panas, kemarin cek suhunya kira-kira 33, tapi itu udah panas banget. Nah, ini 40 derajat bisa dikira-kira ya, ini panasnya nggak karuan. Tapi tidak seperti pohon lainnya yang bertunas, Bapak Ibu Saudara, di musim semi. Pohon ara justru memiliki tunas di awal musim panas. Jadi lagi panas-panasnya, ini pohon ara justru bertunas nih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata ketika tunas pohon ara ini mulai muncul, ya ini tanda bahwa juga musim dingin ini sudah berlalu dan musim panas ini sudah tiba. Jadi sebagai pergantian musim begitu ya. Nah, pada saat yang sama ya, kemunculan tunas pohon ara ini ternyata menjanjikan adanya sebuah kesejukan. Ketika dia muncul di musim panas, ternyata dia menjanjikan sebuah kesejukan bagi mereka yang membutuhkan tempat perlindungan. Ya, kalau tadi saya bilang panasnya bisa 40 derajat, ya kita kalau teduh di bawah pohon itu udah enak banget gitu ya, apalagi kena angin. Nah, pohon ara ini begitu, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sudah bertumbuh, dia sudah muncul tunas, dia bisa memberikan kesejukan bagi orang yang membutuhkan tempat perlindungan selama musim panas itu berlangsung. Bukan hanya kesejukan bahkan, tapi juga berkat dari apa? Melalui buah pohon ara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bisa kita lihat bersama-sama ternyata kesejukan yang kita boleh dapatkan ya di pohon ara itu juga jadi simbol ya, situasi damai gitu ya, dan juga buahnya menjadi simbol kesejahteraan. Nah, ketika Injil Markus boleh menggambarkan tentang pohon ara yang bertunas ini, maka kita juga bisa melihat bersama-sama tentang kedatangan Tuhan, yang kedatangannya akan memberikan kesejukan kepada kita, ya, dan juga akan memberikan berkat kepada kita, simbol kesejahteraan. Ya. Ternyata kedatangan Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan. Bahkan Injil Markus mengatakan ini menjadi sebuah kesejukan, menjadi sebuah berkat yang tidak ternilai bagi setiap kita. Pohon ara adalah lambang dari kedamaian dan juga kesejahteraan.
dahannya yang lebar, ya, ranting, dedaunan yang juga rimbun. Itu bukan cuma jadi tempat yang aman bagi burung-burung bersarang, ya, tapi juga bagi setiap kita manusia. Ya, kita bisa mendapatkan kenyamanan, keteduhan. Ya. Nah, setiap tahunnya sendiri, pohon ara ini berbuah 3 kali, Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa melihat ya simbol kesejahteraan yang memberikan kecukupan bagi pemilik pohon ara. Jadi mau menggambarkan ya ketika kita hidup bersama Tuhan, ya kita juga bisa merasakan bagaimana kita terus dicukupkan oleh Tuhan. Tapi kita juga mesti ingat, kecukupan yang Tuhan berikan jangan sampai disamakan dengan kecukupan menurut dunia. Kalau menurut dunia kecukupan itu ya uang kita banyak itu baru cukup gitu ya. Tapi kalau Tuhan berbicara kecukupan ya bukan hanya berbicara tentang seberapa banyak materi, tetapi seberapa kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan pun bisa bekerja melalui segala sesuatu yang kita punya dalam hidup kita. Mau uang kita enggak yang banyak sekali, tetapi kita bisa merasa cukup. Asal ya, kita bisa terus hidup bersama-sama dengan Tuhan, merasakan pertolongan dan kehadiratnya. Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajak kita bersama-sama gitu ya, untuk kita bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita bisa menunggu kedatangannya dengan penuh sukacita. Kita tidak boleh asal gitu ya hidup. Ya nggak apa-apa lah kita tinggal nunggu, nggak bisa. Tetapi kita bisa terus ya selagi menunggu juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Berharap terus. Dan kita tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu akan mendatangkan sukacita. Karena ada keselamatan Allah yang hadir ya di dalam segala situasi hidup kita. Bahkan di ayat yang ke-34, Bapak Ibu, di dalam Injil Markus yang kita baca, di sana dikatakan kita untuk berjaga-jaga ya, mesti siap sedia. Dikatakan kita ini sebagai hamba-hamba ya, yang punya tugas. Kita dikasih perintah, punya tugas, tanggung jawab, menunggu sampai ya sang tuan ini kembali pulang. Nggak tahu tengah malam, pagi-pagi buta, atau kapan nggak tahu. Yang penting harus siap sedia. Tanggung jawab kita hidup di dunia juga sama. Harus berjaga-jaga dan siap sedia. Mesti ingat, ya, orang yang hidup bersama Kristus itu juga punya tanggung jawab. Selain hidup di dalam kehendaknya, juga terus menyatakan kehendaknya. Jadi nggak bisa, oh jadi orang Kristen, saya Kristen, tiap minggu ke gereja. Ya, tapi hidupnya nggak pernah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ke gereja hanya dijadikan rutinitas. Nah ini mesti kita pelan-pelan ya rubah. Agar hidup kita ini benar-benar menghadirkan Kristus. Bukan hanya di KTP aja kita Kristen gitu ya. Tetapi benar-benar hidup kita ini sesuai kehendak Tuhan dan menyatakan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya kita hanya terus menerima berkat Tuhan gitu ya, tapi kita juga harus mau menyatakan berkat Tuhan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan ya dengan situasi yang damai, yang sejahtera yang saya sampaikan tadi, itu diberikan juga kepada setiap orang ya yang bisa bertahan di tengah segala tekanan ya, dan bahkan ya seluruh hiruk-pikuk dunia. Nah, mungkin sekarang ada beberapa orang yang juga masih merasa tertekan dengan adanya pandemi ini. Gak bisa ketemu, waduh apalagi Natal ya kan. Pengennya ke gereja, pengennya kita bisa sama-sama, bisa kumpul sama keluarga. Tapi situasi gak memungkinkan kita. Jadi gimana? Ya kita harus terus bisa bertahan dengan ini. Tetap harus bisa bersuka cita. Ya. Nah, karena kita tahu yang membuat sukacita penuh itu bukan hanya apa yang ada di dunia, bukan di dunia, tetapi Tuhan itu sendiri sebenarnya yang bisa membuat sukacita kita penuh. Karenanya Bapak Ibu, Yesaya ya yang kita baca juga Yesaya 64, dia ini menaikkan permohonan agar kedatangan Tuhan itu segera gitu. Kenapa? Karena Yesaya ini ternyata hidup di kondisi bangsa yang mengalami keterpurukan. Akibat apa? Akibat perang. Ya, jadi membuat mereka mengalami kehancuran, baik itu ekonomi mereka, politik, kerohanian, gitu ya. Jadi Yesaya sangat menginginkan kedatangan Tuhan yang penuh damai dan sejahtera itu, agar ketika dia sekarang ini hidup, gitu ya, dengan berbagai macam hal,
ya yang menghancurkannya, dia menerima itu. Orang banyak menerima itu. Tetapi kita bisa tahu juga, Yesaya memohonkan ini agar hari Tuhan itu segera datang. Sehingga banyak orang jadi sadar ya keberadaan Allah yang penuh kuasa, dan kita balik ya, terus setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana cara kita untuk terus bisa berjaga-jaga, yang pertama kita harus bisa bertahan. Bertahan di tengah segala tekanan hidup kita. Bertahan di segala tekanan dunia ini. Terus setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat seperti halnya dengan yang kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Yang dikatakan supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Maka kita perlu berjaga-jaga meneguhkan iman kita. Yang kedua, kita harus meneguhkan iman kita. Biar kita nggak bercacat. Nah, mesti ingat lagi nih khotbah-khotbah sebelumnya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita diingatkan bahwa penghakiman Tuhan itu kita akan dipisahkan ya. Seperti domba dipisahkan dengan kambing. Berjaga-jaga juga kita diingatkan tentang kisah 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang nggak punya cukup persediaan, dia nggak bisa masuk. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama setia. Mari kita mau mengupayakan diri kita hidup di dalam kehendaknya dan menyatakan kehendaknya. Mari kita sambut kedatangannya sebagai kedatangan yang sukacita. Kita mesti sukacita karena Tuhan datang bawa keselamatan, bawa damai dan sejahtera bagi setiap kita. Mari terus bersukacita. Jangan pudarkan sukacita itu sekalipun kita sedang mengalami tekanan. Sekalipun kita masih terus harus berjuang. Karena sukacita yang penuh itu datangnya dari Tuhan. Mari kita terus bersukacita sembari menunggu kedatangannya. Amin. Tuhan berkati kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa-doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena di dalam hidup kami, Tuhan terus memberikan kesegaran dan kelegaan. Sehingga ketika kami tertekan, ketika kami harus terus berjuang, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi ini, kami tahu bahwa kami terus mendapatkan kesejaran dan juga kesejukan ketika kami berada bersama-sama dengan Tuhan. Berkati pula Tuhan setiap kami yang saat ini tengah bergumul, baik pergumulan kami dengan iman, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau bagi setiap jemaat Tuhan yang merindukan kehadiran momongan di tengah keluarganya, setiap jemaat Tuhan yang rindu menghadirkan pasangan di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan kami, agar kami juga terus menggantungkan diri kami kepada Tuhan. Berkati pula Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang terus berjuang juga karena sakitnya atau masih berada dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan berkati untuk Ibu Sumi Subarto, Bapak Wan Benjamin, Ibu Wiwi Winarsi, Bapak Lo Fuilang, Ibu Catherine, dan juga Bapak Cangkoli. Berkati Tuhan agar saudara-saudara kami juga terus dapat merasakan kedamaian, kesejahteraan, dan kesejukan bersama-sama dengan Tuhan.
Biarlah mereka juga dapat berdamai dengan tubuh, dengan sakitnya, dan juga dengan kondisi ini. Bantu pula untuk setiap keluarga yang boleh mendampingi, agar sukacita yang Tuhan berikan juga terus dapat dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Karena kami juga percaya Tuhan, hati yang gembira yang Tuhan berikan kepada kami ini juga adalah sarana, obat penyembuh bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur bagi umat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 November 2020. Dalam diri Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari Sri Lestari, Herli Novrianti Ratim, dan juga Stephen Ignatius Balalembang. Berkati dan sertai Tuhan agar di dalam pertambahan usia, mereka juga terus dapat merasakan bagaimana Tuhan memproses mereka di tengah-tengah kehidupannya, sehingga mereka juga terus dapat tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berkati pula untuk segala hal yang boleh dicita-citakan, segala hal yang boleh diharapkan, atau segala hal yang juga diperjuangkan Tuhan. Biarlah di dalam pertambahan usia ini pula, setiap saudara kami ini juga mengetahui bahwa Tuhan terus bersama-sama dengannya. Tuhan beserta dengan mereka, bersama-sama terus Tuhan juga membimbing, menolong, dan juga menopang. Karenanya kami mengucap syukur juga kepada Tuhan atas pertambahan usia ini, sebagai juga penanda pada kami bahwa Tuhan terus menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia penabisan pendeta. Biarlah Tuhan berkati di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kami juga boleh mempersiapkan penabisan pendeta. Biarlah Tuhan sertai untuk segala hal yang direncanakan, segala hal yang telah disiapkan, agar nama Tuhan juga terus dipermuliakan Tuhan melalui penabisan pendeta ini. Kami juga berdoa untuk panitia Natal 2020 GKI Pondok Makmur. Di tengah keterbatasan, panitia diminta untuk juga dapat memberikan kreativitasnya untuk menghasilkan kemuliaan Tuhan yang terus bisa dirasakan. Dan juga Natal kali ini juga boleh kami maknai bersama-sama di tengah pandemi. Biarlah Tuhan Kau berkati pula untuk setiap umat-Mu yang terlibat mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah ini semua juga terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Terlebih lagi setiap jemaat Tuhan juga boleh merasakan sukacita dan damai masa raya Advent dan juga Natal atau juga tahun baru nantinya Tuhan yang kami rasakan bersama-sama secara online. Kami juga berdoa untuk ibadah kami Tuhan yang kami terus dapat melangsungkannya secara online. Ada beberapa keterbatasan yang tentunya hadir, tapi kami tahu keterbatasan ini juga Tuhan tolong, sehingga kami juga memampukan diri untuk berbenah di dalam setiap kebaktian kami, menghasilkan juga tampilan yang baik, agar di dalam kehidupan beribadah jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, mereka juga terus dapat menikmatinya juga dengan baik. Berkati sarana prasarana dan juga setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, biarlah ini semua juga terus dapat berjalan dengan baik, dan kemuliaan Tuhan juga terus dapat dipancarkan. Begitu pula Tuhan kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, pilkada, pandemi, COVID, setiap dokter yang juga terus berjuang, pemerintah yang terus berjuang, relawan, setiap orang yang juga saat ini mungkin masih berjuang sembuh dari COVID, keluarga yang menanti kepulangan pasien-pasien yang saat ini sedang berjuang karena COVID, biarlah Tuhan berkati dan sertai. Untuk vaksin, semoga terus dapat diusahakan yang terbaik. Vaksin yang ditemukan boleh memperkuat daya tahan tubuh, dapat menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang terkena COVID, agar semua kehidupan bangsa negara kami, dunia kami kembali dapat berjalan seperti sedia kala Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ke dalam-Mu Tuhan kami berdoa dan menyerahkan setiap pengharapan dan pergumulan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepada-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan melalui pertama, transfer ke rekening gereja dengan nomor BCA nomor 713 0888 857 atas nama Intan Permatasari Ratna Ningsi. Yang kedua, dapat disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja kesekretariatan gereja. Yang ketiga, dikumpulkan di amplop, kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite dilaksanakan. Yang keempat, menghubungi sekretariat gereja Bapak Arifan untuk dijemput di rumah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu, oleh karena Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami sepanjang perjalanan hidup yang sudah kami lalui. Kami bersyukur atas pekerjaan, atas berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk menyampaikan persembahan syukur kami kepadamu. Inilah persembahan kami Tuhan, kuduskan dan jadikan sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah lewat gereja-Mu, lewat majelis jemaat yang mengelolanya, Tuhan mau berkarya agar persembahan ini menjadi persembahan yang dapat digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami jemaat-Mu yang telah memberi persembahan. Dengan bersukacita persembahan ini kami serahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara,
Percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakan panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Mari bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Semoga Kristus, Sang Sumber pengharapan, senantiasa menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh. Hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan, engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, melalui anak tunggalnya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya.